Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, ini video kedua dari video sebelumnya tentang langkah pengisian indeks desa membangun atau pengisian kuesioner IDM 2022. Saya mengingatkan kembali bahwa langkah pengisian itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Klik bagian ini, kawan-kawan bisa unduh kuesioner, maka nanti pengisiannya melalui form kuesioner ini, form kuesioner Excel, lalu nanti diupload di sini, diunggah ketika form isian di Excel ini sudah terpenuhi semua. Kemudian yang kedua, kawan-kawan bisa melakukan isian langsung di sini, di menu ini, kuesioner, di ini. Dan yang ketiga, kawan-kawan bisa melakukan isian pada data ini. Klik identitas dan seterusnya, diklik saja yang berwarna biru. Nah, yang kedua ini tayangannya tentang bagaimana langkah dan contoh-contoh isian pada isian IDM versi unduhan kuesioner versi Excel. Nah, kita dapatkan seperti ini. Yang pertama, IP 1 nama petugas. Saya beritahu untuk kawan-kawan semua bahwa data yang tampil di sini itu merupakan cloning data 2021 atau data yang sama persis tahun 2021, isian tahun 2021. Nama petugas kita isikan di sini, inputnya di sini, dan ini otomatis copy paste dari sini karena rumusnya dari sini. Misalnya nama petugas yang melakukan entrian data, yang melakukan inputting data. Ini nama yang dulu namanya Pak Mustaqim. Dulu dia jabatannya Kaur Umum dan Perencanaan. Ini karena dulu perencanaannya nggak ada sehingga sesuai dengan Perbup kita, Kaur Umum menyatu dengan Kaur Perencanaan. Nah, sekarang misalnya orangnya berbeda, bagaimana ya, kita isikan dengan data yang terkini. Misalnya pernah terjadi penataan ulang SOTK sehingga Kaur Tata Usaha dan Umumnya sekarang bukan Pak Mustaqim lagi, tapi orang yang lain. Misalnya kita isikan Abdullah. Nah, ini akan otomatis mengikuti perubahan yang kita input di sini. Kemudian tanggal lahir dan petugas ini maksudnya formatnya date, month, year, tanggal, bulan, dan tahun. Ini misalnya 1 Januari tahun 1980. Kemudian nomor HP-nya misalnya isikan 085 225 768 990. Ini hanya contoh. Kemudian nick-nya misalnya 33 2010 160. Nah, ini kalau supaya tidak terjadi 0 di belakangnya, isikan di depannya tambah koma atas ya. Lalu isikan yang sebenarnya 23505800002. Nanti dia tidak akan berubah menjadi 0 angka belakangnya. Kemudian jabatan itu apakah dia sebagai pendamping desa, pendamping lokal desa, perangkat desa, atau yang lain. Misalnya di sini Kaur Tata Usaha dan Umum. Kemudian yang berikutnya identitas desa, nama informan. Nama informan pada tahun kemarin itu Ngatiman, Bapak Ngatiman. Jabatannya sebagai sekretaris desa. Apakah misalnya sekarang boleh yang lain selain sekretaris desa? Boleh. Misalnya kebetulan Pak Ngatiman ini sedang melaksanakan ibadah umroh atau sedang cuti atau sedang ada kegiatan yang lain pada saat pengisian kuesioner ini dilakukan. Misalnya diganti misalnya yang ada atau yang saat itu ditugaskan untuk menjadi informan oleh kepala desa atau petinggi, misalnya Pak Hidayat misalnya. Jabatannya misalnya Kaur Kasih Pemerintahan misalnya. Yang melakukan inputting data Pak Abdullah, jabatannya sebagai sekretaris sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum. Yang memberikan informasi Pak Hidayat, jabatannya sebagai Kasih Pemerintahan. Atau misalnya dibalik juga enggak apa-apa. Misalnya yang memberikan informan adalah Abdullah sebagai Kaur Tata Usaha,
yang melakukan inputting kasih pemerintahan. Kemudian nomor handphone seperti biasa kita menuliskan nomor handphone, kemudian tanggal lahir, date, month, year 02 misalnya bulan Mei tahun 1975. Kemudian jenis kelamin informan, kita tinggal memilih di sini laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki 1, kalau perempuan 2. Kita tinggal klik saja di sini. Kalau misalnya 2 atau 1. Kemudian kode provinsi 33 itu provinsi Jawa Tengah, nama provinsi Jawa Tengah. Kemudian ID Kabupaten 33 2020, ID Kabupaten sesuai dengan Permendagri 146 tahun 2020. Kemudian nama kabupaten Jepara. Kemudian kode kecamatannya 33 2010, nama kecamatannya Karimun Jawa. Kemudian kode desanya misalnya sesuai dengan Permendagri 146 tahun 2020, 33 2010 2001. Kemudian nama desa Karimun Jawa. Kemudian titik koordinat. Titik koordinat ini dapat kita cek melalui let long. Misalnya titik koordinat ini diambil dari mana? Titik koordinat kantor balai desa misalnya yang paling mudah ditemui. Misalnya kantornya terjadi perpindahan atau pindah lokasi. Itu kita dapat mengeceknya atau melakukan update-nya melalui www.letlong.net. Kita coba. Lenglong. Letlong ya. Letlong. Nah, latitude and longitude. Kita klik saja. Ini sinyalnya muternya agak lama. Nah, ini muncul di sini. Misalnya kita cari Karimun Jawa di sini sebelah sini. Oke. Nah, ini. Nah, misalnya terjadi perubahan lokasi balai desa, misalnya di sini. Nah, ini dapat kita masukkan di sini lintang utara atau lintang selatan, di mana titik koordinat balai desa tersebut, atau bujur barat atau bujur timur. Nah, ini misalnya ini bisa kita isikan. Misalnya lokasinya pindah di sini, maka kita bisa isikan ini. Kemudian bujur barat, bujur timur juga kita bisa cek melalui let long ini sudah tampil dari sini. Kalau misalnya pindah, kalau misalnya tahun 2021 sama lokasinya maka biarkan saja. Kemudian alamat kantor desa, misalnya alamat kantornya tidak terjadi perubahan, berada di Jalan Pelabuhan nomor 4 Karimun Jawa, Jepara, silakan tetap. Kemudian terdapat kantor desa atau gedung kantor desa. Jika tidak ada kantor maka pilihannya isiannya 0. Jika ada di wilayah desa, maksudnya di dalam desa itu sendiri di Karimun, balai desanya di Karimun, kantornya di Karimun, maka ada di wilayah desa. Ada tapi di luar wilayah desa, balai desanya, maka diisikan 2. Ini kita isi 1 karena kecamatan desa Karimun berada di kantor desa Karimun berada di Karimun sendiri. Kemudian yang berikutnya, batas desa dalam bentuk peta yang telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Ini jawabnya ada dan atau tidak ada. Ada jawabnya. Kemudian nama PLT atau kepala desa. Misalnya kepala desanya Arif Rahman. Kalau tidak ada kepala desanya karena sedang PLT maka ditulis PLT-nya. Jenis kelamin PLT atau kepala desa laki-laki atau perempuan. Kemudian nomor handphone kepala desa atau PLT. Isikan nomor handphone sesuai dengan yang aktif saat ini. Bukan nomor handphone yang lama. Silakan diupdate kalau misalnya yang lama tidak aktif atau mengalami pergantian. Nomor telepon kantor desa atau nomor telepon balai desa. Kemudian
Alamat email isikan alamat email yang aktif yang digunakan untuk pemerintahan desa. Misalnya desakarimunjawa@gmail.com atau yang lain. Selanjutnya adalah akun Facebook desa. Apabila desa memiliki akun Facebook, di mana kita dapat mencari alamatnya, kita coba buka Chrome. Lalu kita ketikkan Facebook Karimun Jawa, kita klik. Nah, ini ada. Lalu kita klik di sini saja. Lalu kita copy. Oke, ya ini Facebook Karimun Jawa, lalu kita masukkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir ini garis miring ini kita hapus. Maka kita ketika akan melakukan klik ini akan langsung terhubung dengan Facebook Desa Karimun. Kemudian berikutnya yaitu akun Instagram. Ini apabila desa memiliki Instagram, maka bisa saja langsung diklik akun Instagramnya dan dikopikan alamat URL-nya. Kemudian akun Twitter sama, kopikan saja URL akun Twitter desa. Kemudian alamat website desa. Kita coba cari misalnya Desa Karimun Jawa. Nah, website Desa Karimun Jawa kita klik. Maaf ini sinyal tempat saya agak lambat ini ya. Ini saja kita kopikan. Nah, kita kopikan saja ini. Kita copy, lalu kita pindah ke sini. Alamat website desa kita paste. Yang belakang kita hapus saja. Nah, otomatis nanti kalau kita klik alamat ini akan terhubung dengan alamat website Karimun Jawa. Selanjutnya, pendidikan terakhir PLT atau kepala desa. Ini maksudnya pendidikan terakhir dari orang yang kita tulis namanya di sini sebagai PLT atau sebagai kepala desa. Ini di sini pilihannya ada. Kalau 0 tidak pernah sekolah, kalau 1 tamat S3, kalau 2 tamat S2, kalau 3 tamat S1 atau D4, kalau angka 4 tamat akademi dan lain-lain. Misalnya dulu itu baru S1, sekarang S2, maka bisa dipindah menjadi nomor 2. Kemudian lama masa jabatan sebagai kepala desa. Misalnya tahun dan bulan. Misalnya tulis pemilihannya itu tahun 2019. Maka 20, 21, 22 berarti 3, 20, 21, 22 berarti 2 bulan, 2 tahun, 1 2 tahun 1 bulan. Nah, kemudian pendidikan terakhir PLT atau sekretaris desa. Maksudnya PLT sekretaris desa atau sekretaris desa itu sendiri. 1, maaf ini ya. 5 itu berarti tamat SLTA. Kalau dulu SLTA misalnya sekarang sudah S1 ya kita pindah menjadi nomor 4. Kemudian lama menjabat sebagai PLT atau menjadi sekretaris desa sejak misalnya 3 bulan. Atau misalnya kalau tidak pernah menjabat sebagai PLT sebagai sekretaris desa selamanya, maka lama menjabat sebagai sekretaris desa berapa tahun? Misalnya 15 tahun. Kemudian berikutnya, sekretaris desa itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Pertanyaan 1, 2, 3, A dan B. Kalau laki-laki, tulis 1. Kalau perempuan, dipindah di sini. Di sini adalah isinya 0. Kemudian, kaur tata usaha, laki-laki atau perempuan.
Kalau perempuan, maka yang di atas diisi 0, yang bawah diisi angka 1. Kemudian kepala urusan keuangan, laki-laki atau perempuan. Nah, misalnya kepala urusan keuangan itu ada stafnya bisa ditulis di sini misalnya. Kemudian kalau urusan perencanaan, laki-laki. Kemudian kepala seksi pemerintahan, laki-laki. Kepala seksi kesejahteraan, laki-laki atau perempuan. Kepala seksi pelayanan, laki-laki atau perempuan. Nah, staf tugas desa. Staf petugas desa yaitu orang yang diberikan SK sebagai petugas di desa. Misalnya operator. Operatornya ada 1 misalnya. Kemudian perempuan 1. Atau misalnya ada petugas kebersihan dan yang lain. Kemudian BPD jumlahnya misalnya laki-laki 6, perempuannya 1. Sama. LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan anggota. Ini khusus yang punya SK LPM. Kemudian PKK desa, berapa jumlah PKK desa. Kemudian kepala dusun atau perangkat kewilayahan ya. Misalnya ada 3 ya tulis saja 3. Kalau ada 4 tuliskan 4. Kalau misalnya terdiri dari 2 laki-laki, 1 perempuan, maka ditulis yang 2 di atas, yang 1 di bawah. Kemudian ketua RW, berapa jumlah ketua RW? Misalnya ada 6 itu laki-laki semua atau ada yang perempuan. Kalau laki-laki semua tulis di atas. Ini kalau perempuan tulis ada di bawah. Kemudian ketua RT, berapa jumlah ketua RT-nya? Misalnya ada 23. 23 itu laki-laki semua atau ada yang perempuan. Kalau laki-laki semua ditulis di atas 23. Oke kawan-kawan sahabat, ini tayangan yang kedua untuk isian identitas petugas dan identitas desa. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang data geografi, topografi, dan demografi. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya. Yang sudah menyimak saya ucapkan terima kasih. Jika tayangan ini bermanfaat untuk orang lain silahkan dibagikan.